Halo, selamat sore. Ya tadi habis ngomongin utang, tapi saya ingin, ngobrolin hal lain aja. Jadi kamu nggak sih pernah pernah nggak sih ngerasain di mana, kamu misal suka sholat, suka puasa, ibadah jalan, tidak mabok, mungkin tidak mengganja, atau apapun itu, tapi di sisi lain kamu sendiri melihat tetanggamu, mungkin temanmu, dia minum minuman keras, dia menghisap ganja, narkoba, dan lain-lain, tapi diberikan rezeki yang sangat luar biasa banyaknya. Sedangkan kamu yang suka beribadah, terlihatnya ya walaupun kita tidak tahu ya, ibadah tadi, diterima atau tidak dan lain-lain, itu, nanti dibahas ya. Pernah nggak sih, ya tadi itu kamu berpikir di mana, "Ya kok temanku bisa kaya ya?" Gitu. Sedangkan jarang ibadah, dia sholat aja jarang, yang terlihat. Sedangkan dirimu merasa bahwa dirimu sudah sholat, sudah melakukan ABCD, sudah beribadah sangat luar biasa menurutmu, tapi ya diberikan harta atau kepemilikan yang cukup, merasa kamu miskin, merasa kamu kurang dan lain-lain. Kenapa? Hal pertama yang harus kita punya mindset adalah ketika kamu beribadah itu tidak menentukan kamu harus menjadi kaya ataupun tidak, enggak. Kamu tidak ada hubungannya ketika kamu habis beribadah, jadi kamu menghujat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa saya miskin sedangkan saya suka beribadah?" Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya kekayaanmu dengan ibadahmu, tidak ada hubungannya. Menurutku itu mindset yang ya ada baiknya ada buruknya. Maksudnya ada kekurangannya, soalnya bisa disanggah. Selanjutnya adalah di mana, kamu mulai murka terhadap Tuhanmu, kenapa ya dirimu diberikan kemiskinan sedangkan kamu suka beribadah. Ih, betapa sombongnya kamu, betapa, meningginya kamu, betapa jahatnya menurutku itu kamu. Karena apa? Karena kesombonganmu ketika kamu beribadah, ya kamu harus kaya. Itu kesombongan, Bro. Kenapa disebut kesombongan? Coba bayangkan, seakan-akan beribadah tadi itu adalah sebuah bayaran, sebuah alat tukar atas kekayaan tadi. Jadi kamu membawa alat tukar atau membawa uang yang berupa ibadah tadi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa, "Saya kan sudah membayar kamu, kenapa kamu tidak membayar saya dengan harta yang banyak?" Wow, wow, itu sangat luar biasa, Bang. Apakah pantas kamu mengatakan itu? Apakah pantas situasi yang tadi kamu ceritakan tadi? Ya, tidak tahu, tanya diri sendiri. Ya, gitu sih. Jadi, oh, beribadah ya beribadah aja, jadi jangan dihubung-hubungkan atas kemiskinanmu, pertama menurutku itu. Keduanya, eee, terus kamu suka berpikir di mana, "Oh, kenapa ya temanku yang atau tetanggamu atau siapapun itu yang dalam arti apa ya, oh ya yang punya harta ini terus dikasih banyak harta." Pertama, barangkali itu adalah ujian untukmu atas keyakinanmu, kamu memiliki keyakinan sebesar apa, agar kamu tetap bisa mempertebal imanmu, ya di balik itu, paham nggak? Paham kan? Jadi dengan kamu melihat orang-orang tadi, kamu mungkin akan menghujat Tuhanmu, itu adalah sebuah dosa, dan ketika kamu malah menjadi bersyukur, malah menjadi lebih baik bahwa melihat bahwa harta ini adalah hanyalah sebuah sampah,
hanyalah sebuah alat tukar, hanyalah sebuah partikel kecil dari bagian hidupmu, mmm, bukankah itu menjadi mempernaik levelmu dalam sebuah keimanan? Menurutku mindset barusan bagus sih. Ini adalah opini ya, tidak berdasar atas apapun, atas sumber apapun. Jadi anggap aja ini adalah bunga obrolan. Hai, mari kita berpikir bareng-bareng aja sih, asik kayaknya. Terus, eee, terus, kita ya tadi itu sih, semoga kita dijauhkan sih dari, pemikiran-pemikiran buruk terhadap Tuhan, pemikiran-pemikiran yang tidak baik terhadap diri sendiri gitu. Terus, pernah gak sih kamu punya mindset kayak gini nih, misal kamu di posisi yang kaya atau berkecukupan, terus di mana di sisi lain ada si miskin mungkin ya, yang, kurang beruntung lah mendapatkan harta yang kurang banyak menurut dia, eee, berpikir di mana, "Oh ya kamu miskin ya karena kamu malas, kamu tidak sesungguh-sungguh saya," gitu. Kamu mungkin tidak fokus atas satu hal, kamu mungkin, eee, ya ya bukan hanya keberuntungan gitu. Jadi kamu mungkin ya tidak sesuai aja, tidak sungguh-sungguh atas dirimu sendiri gitu. Karena ya menjadi jatuh dan dia menjadi miskin. Mmm, ada benarnya tapi tidak benar-benar benar sih. Ada salahnya juga, tapi tidak benar-benar salah sih. Coba, kita berpikir di mana, bagaimana kalau memang itu benar, bagaimana kalau dia memang itu salah? Salahnya dalam arti kita berpikir di mana, oke kesalahannya apa? Kesalahannya, mungkin apa ya, kesalahannya bagaimana kalau si orang tadi yang kamu anggap miskin tadi, itu dia ya karena dia memang dilahirkan dari keluarga yang miskin, dia harus sandwich generation, dia harus mengorbankan uang-uang dia itu untuk adiknya bisa sekolah, atau keluarga untuk bisa makan, sedangkan makanan tadi itu tidak bisa terlihat, oke. Sedangkan, uang yang dikeluarkan untuk sekolah adiknya tadi tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Contoh, ketika kamu bisa membeli motor dan kamu memakai motor itu setiap hari dan orang lain bisa melihat itu, bahwa motor tadi itu adalah hasil dari kerja kerasmu dan menjadi sesuatu yang bisa terlihat olehmu, ya menjadilah motor dan harta yang bisa dilihat oleh orang lain dan bisa terukur harga motornya dan lain-lain. Benar. Ya begitupun mobil, begitupun rumah dan lain-lain. Nah, sedangkan di sisi lain, ketika ada orang di mana dia tidak bisa misal mengeluarkan, apa, dia mengeluarkan uang tadi untuk biaya sekolah adiknya, ya adiknya sekolah, selesai. Itu bukan hal yang luar biasa memang buat, banyak orang, tapi mungkin itu adalah prestasi terbesar buat si kakaknya tadi, yang bisa membiayai adiknya tadi, atau orang tuanya yang bisa membiayai anaknya tadi. Yang di sisi lain menurut orang lain itu adalah hal yang umum, hal yang biasa saja, tapi di sisi lain itu adalah prestasi buat mereka. Tapi apakah ada, eee, AMI Award-nya gitu atau mereka mereka mendapatkan piagam atau apapun itu atas prestasi yang dia, miliki barusan? Bisa menyekolahkannya sampai lulus anaknya atau adiknya atau sanak keluarganya tadi.
tentu tidak, bukan? Iya itu bukan sebuah, prestasi buat umum, tapi buat pribadi dia itu adalah sebuah prestasi. Ini adalah perjuangan yang bisa dia lakukan selama hidup dia. Dia mengorbankan dia mungkin telat menikah, atau dia mengorbankan atas mimpi-mimpi dia. Dia mengorbankan hancurnya, angan-angan atau mimpi yang dia bayangkan dari muda, dari kecil sampai dia tua dan dia tahu bahwa mimpi itu tidak akan pernah tercapai dan tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Karena dia tahu banyak beban yang harus dia biayai, sanak keluarganya dan lain-lain. Coba bayangkan. Ya, berpikir terbuka atas lingkunganmu juga itu baik sih. Oke, oke yang barusan. Oh, untuk itu ya terima kasih sih. Kita bahas yang lainnya barangkali ada yang mau dibahas. Ini overthinking-nya gua aja ya. Kenapa gua pakai gamis. Nanti ini kebetulan lagi pulang, sholat asar aja. Jadi kita ngobrol-ngobrol banyak hal gitu. Yuhu.